Salam damai sejahtera Kristus Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Shalom, saya menyapa dari tempat ini bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang pada saat ini sudah siap di depan layar untuk mengikuti persekutuan ibadah GBI Avia Cemara di pagi hari ini. Hari ini kita mau melakukan perjamuan kudus. Mari terlebih dahulu kita dengan hormat tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan kita. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, sungguh Tuhan kami bangun dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada karena karya-Mu ya Bapa yang sempurna di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Ini semua adalah anugerah, kesempatan yang Kau beri bagi kami. Suci dan kuduskan setiap kami Bapa. Pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Dan Tuhan, hadirat-Mu ada di setiap rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan. Keluarga lepas keluarga Tuhan, di dalam pengawasan, perhatian dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum, yang berkenan bagi Engkau, korban syukur yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau yang menuntun setiap sesi ibadah kami Tuhan. Ketika perjamuan kudus Bapa, Engkau yang berbicara dan mengingatkan kepada setiap kami akan pengorbanan yang telah menyucikan, menebus kami dari setiap dosa-dosa kami. Hari ini kami hidup, hari ini kami merdeka, semua karena anugerah dan pengorbanan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah anak-anak-Mu datang mau menyembah dan memuji-Mu. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan amin. Jika langit tertutup dan tidak ada lagi hujan, hama belalang akan menyerbu tanah, wabah menyebar luas di masyarakat, dan tangisan orang-orang mencapai langit. Kita harus merendahkan diri dan mencari wajah-Mu Tuhan, mengaku dosa dan bertobat di kaki-Mu, berpaling dari perbuatan jahat setiap kami, berdoa memohon pengampunan. Tuhan yang akan mendengar dari langit, Tuhan pasti akan melihat. Tuhan, mohon kasihanilah kami, mohon ampunilah kami. Kami bersedia untuk rendah hati dan bertobat di hadapan-Mu. Tuhan, mohon gerakkan dan tunjukkanlah kekuatan-Mu. Mohon sembuhkanlah tempat ini. Biarkanlah perdamaian turun ke bumi. Terima kasih Tuhan. Demikianlah pujian ini akan kami naikkan di dalam bahasa Mandarin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Biarlah saat ini setiap anak-anak-Mu setia duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap sabda-Mu, menjadikan firman-Mu Tuhan rema di dalam setiap tanah hati kami yang subur. Biarlah di sana akan ditabur dan di sana akan terus bertumbuh, akan berbuah menjadi buah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan, mari sambut firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan kami, Allah yang setia, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Kiranya itu seperti dupa harum menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dan saatnya Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, urapilah kami yang berbicara, urapi kami semua yang mendengarkan, sehingga setiap kami mendengarkan Tuhan berkata-kata bagi kami. Sebab perkataan Tuhan itu menguatkan kami, menuntun kami, menguduskan kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya berkhotbah dengan judul Perjuangkan Pertumbuhan Imanmu. Perjuangkan pertumbuhan imanmu dalam konteks sekarang pandemi corona yang sudah berlangsung lama dan kita belum tahu ujungnya sampai kapan. Di dalam suasana ini perjuangkan imanmu agar tetap kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah, menyukakan hati Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kita siapkan ayat firman Tuhan ini. Sebelumnya saya memberikan pengantar yang sebetulnya terambil dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saudara, nubuatan masa sukar di akhir zaman sudah disampaikan oleh Paulus, disingkapkannya kepada Timotius juniornya untuk disampaikan kepada seluruh jemaat. Bahwa menurut Paulus, menurut nubuatan yang telah dikatakannya di kitab 2 Timotius 3, 1 sampai 9 dikatakan bahwa keadaan manusia di akhir zaman itu akan tiba pada masa yang sukar. Masa yang sukar itu bisa berupa kesukaran ekonomi, kesukaran tidak stabilnya politik, kesukaran akibat goncangan daripada pandemi corona ini. Tetapi secara lebih khusus lagi kesukaran itu adalah disebut di ayat itu, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kedua watak manusia akhir zaman ini melahirkan perilaku-perilaku yang lebih buruk lagi, sampai misalnya kasih akan dingin, tidak peduli agama, dan berbagai fenomena yang mengikuti watak manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesusahan yang berkepanjangan dan bertumpuk-tumpuk dapat membuat iman tergerus. Tergerus artinya menjadi luntur, menjadi pudar, menjadi merosot. Akhir zaman itu merupakan pergulatan bukan hanya menghadapi kesukaran ekonomi seperti saya katakan tadi, tapi pergulatan kepada goncangan iman. Seruan kita pada hari ini sesuai dengan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang menghadapi kesukaran pada zamannya, akan kita temukan di ayat yang 10. Kita baca bersama-sama mulai ayat 10 sampai ayat 17. Demikian sabda Tuhan. Tetapi engkau yang telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, dan kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan
dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku, saya ajukan satu pertanyaan. Bagaimanakah kita dapat merawat iman kita, memelihara iman kita, sambil mengalami pertumbuhan rohani di masa sukar seperti yang sedang terjadi di sekitar kita ini? Maka relevan sekali nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius, yang memang Timotius dipersiapkan menjadi gembala di kota yang sungguh-sungguh menjadi penuh dengan tantangan. Waktu itu kota Efesus yang akan menjadi ladang pelayanan bagi Timotius adalah kota perdagangan, sehingga banyak di situ keramaian, menjadi perjumpaan antar budaya, dan juga di kota itu penuh dengan kemaksiatan. Tidak cukup dengan itu, di kota itu juga ada pusat penyembahan berhala, dedikasi kepada Dewi Artemis atau sering juga disebut Dewi Diana, yang menguasai penduduk sekitar itu, sehingga tantangan di kota itu tidaklah kecil, kesukaran yang dihadapi di situ tidaklah kecil, tidak enteng, sehingga Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yang juga berguna bagi kita, saudaraku. Apa nasihatnya itu? Menurut yang kita baca tadi, yaitu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama di ayat yang 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Apa artinya? Paulus itu telah memberikan teladan kepada Timotius, sehingga untuk mengalami pertumbuhan, memelihara iman di masa sukar bagi seorang Timotius, langkah yang harus ditempuhnya adalah mengikuti teladan yang baik. Sama-sama katakan mengikuti teladan yang baik. Kenapa demikian? Di masa sukar ada banyak perilaku yang buruk. Misalnya tadi mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak peduli agama, kasih menjadi dingin. Itu semua adalah teladan yang buruk. Dan Timotius harus meneladani teladan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat tersentuh, bangga, rupa-rupa perasaan. Seminggu ini kita mungkin diramaikan dengan berita viral, ada seorang keluarga, satu keluarga di Sumatera Selatan, keluarga Akiditio, yang dengan sukarela bersedekah, memberikan donasi yang sangat besar jumlahnya bagi penanggulangan COVID-19. Kalau tidak salah nilai sumbangannya itu 2 triliun rupiah. Ini teladan yang baik, saudaraku. Di masa sukar seperti ini merupakan suatu cahaya yang bersinar yang hendaknya dapat menyadarkan kita bahwa di masa sukar kita harus melakukan bagian yang sanggup kita lakukan. Teladan yang baik diperlukan, saudaraku. Ada banyak contoh-contoh yang buruk, jangan ditiru. Kita tentu sudah tahu firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk
merusak kebiasaan yang baik. Itulah sebabnya di akhir zaman ini, di masa pandemi corona ini, hati-hati dengan pergaulan kita, khususnya pergaulan rohani kita. Kita harus meneladani tokoh-tokoh iman, baik yang ada di Alkitab ini, baik yang ada di dalam sejarah gereja, maupun yang ada di zaman kita sekarang. Setiap figur-figur teladan, ikutilah mereka. Figur yang mencintai Tuhan layak untuk menjadi acuan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius mengikuti teladan Paulus di kitab Filipi pasal 2 ayat 20. Di situ Filipi pasal 2 ayat 20, Paulus mengakui, mengapresiasi dan memberikan pujian kepada Timotius sebagai rekannya yang selalu sehati sepikir. Timotius itu sehati sepikir. Dia memberikan suatu respon yang baik kepada bapak rohaninya namanya Paulus, saudaraku. Betapa pentingnya kita mengikuti figur-figur yang menjadi teladan atau panutan, saudaraku. Terlebih di masa sukar di akhir zaman ini, dunia menanti figur-figur yang dapat berbeda dari tren dunia ini. Orang-orang Kristen seharusnya bersinar di masa kegelapan dan kekelaman yang sekarang melanda dunia. Kita harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada dunia. Bagaimana menjalani kehidupan di masa sukar. Bagaimana tetap memiliki iman yang kokoh di masa sukar. Bagaimana ketaatan kita kepada pemerintah. Bagaimana kedisiplinan kita menjaga kesehatan. Bagaimana kepedulian kita kepada sesama. Saudaraku, saya percaya di Indonesia ini ada banyak orang yang murah hati. Saya berdoa dan saya berharap orang-orang Kristen harus lebih terdepan dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Supaya apa? Dunia dapat melihat terang yang ada pada kita. Dunia dapat merasakan garam yang mengawetkan mereka. Itulah kehadiran kita yang memberikan contoh yang terpuji kepada orang-orang yang sedang kelimbungan, kehilangan figur, kehilangan acuan, saudaraku. Kehilangan tokoh yang dapat ditiru dan digugu, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sukar terjadi krisis iman. Itu berhubungan dengan kurangnya teladan, kurangnya tokoh yang menginspirasi. Kita dipanggil untuk tugas mulia yang seperti itu. Saudaraku, janganlah kita menjadi seorang yang lemah di masa sukar, yang kemudian mengurung diri, mengurung perhatian, berpusat pada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, mementingkan kepentingan sendiri, lalu abai dengan lingkungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman harus terus bertumbuh. Saya mau berkata, saudaraku, kalau iman kita lemah di masa sukar ini, maka pengharapan kita ke depan menjadi samar, menjadi menakutkan, saudaraku. Sebab iman adalah dasar pengharapan. Iman adalah kekuatan menjalani. Iman adalah kuasa yang memberikan energi. Bagaimana kita dapat menjalani dan survive di masa sukar ini. Yang kedua, saudaraku, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius kita temukan di ayat yang ke-11. Di sana dia katakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Paulus itu telah menderita di dalam pelayanan. Timotius itu juga telah ikut menderita. Apa artinya, saudaraku? Di masa kesukaran seperti sekarang ini, diharapkan dari kita ada satu kerelaan, ada satu keikhlasan untuk menderita demi kebenaran. Menderita demi kebenaran. Sebab untuk mempertahankan kebenaran di masa yang penuh dengan ketidakpastian, itu bukan hal yang mudah. Ada banyak orang rela menderita demi pengharapan sesuatu akan didapatkan menyenangkan dirinya. Rela bersusah-susah untuk mendapatkan kesukaannya.
Tetapi saudaraku, Paulus dan Timotius, mereka ikut menderita, bahkan mengalami aniaya, bukan demi kesenangan sendiri, melainkan demi tugas pelayanan itu sendiri, demi kebaikan banyak orang. Kalau dia mau, dia bisa menarik diri dan melepaskan diri dari seluruh aniaya itu, misalnya dengan berhenti melayani, dengan berhenti melaksanakan apa yang ditolak oleh orang, dengan mendiamkan orang yang dilakukan yang baik kepadanya, yang buruk dikembalikan kepadanya. Tetapi Paulus dan Timotius mengalami pertumbuhan iman justru ketika mereka rela berkorban. Saya mau berkata saudaraku, kerelaan kita berkorban adalah bagian daripada mengikuti teladan Yesus Kristus yang juga sudah rela berkorban. Saya challenge kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berbagi, mau menanggung kesusahannya orang lain. Walau bukan kita yang menjadi penyebabnya, tetapi kita menjadi bagian yang turut menanggung. Di saat seperti itu, iman kita bertumbuh, saudaraku. Sebab iman itu menghendaki pengorbanan. Yesus pun sudah menjalani jalan seperti itu. Kita tidak bisa mengelak dengan jalan yang lain. Saudara, di tengah masa sukar, banyak orang tidak lulus tampi. Tidak lulus ditampi. Lulus ditampi itu artinya dia mungkin akan kompromi dengan keadaan. Menurunkan standar kesucian. Menurunkan derajat pengorbanan. Sehingga menjadi imannya kerdil. Sebab sebetulnya iman itu bertumbuh pertama melalui pembacaan kitab suci, yaitu mendapatkan firman Allah. Tetapi juga ketika melakukannya dalam hidup kita. Ketika kita melakukannya lah, maka kebenaran yang kita serap dari kitab suci dapat bergema, hidup dan memberikan pertumbuhan di dalam manusia batiniah kita. Ingat saudaraku, kita hidup bukan untuk manusia jasmani saja. Yang jasmani ini hanya sementara. Paulus berkata, aku melihat yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Berarti pusat perhatian Paulus adalah manusia batiniah. Manusia yang kekal. Manusia jasmani adalah fana, sifatnya sementara. Itulah sebabnya saudaraku, daging jangan dituruti. Daging jangan ditunduki. Daging mau kenyamanan, tetapi manusia batiniah yang mau dibangun itu membutuhkan kerelaan kita untuk mau rela menderita demi kebenaran. Kalau tadi ada orang rela menderita demi kesenangan, kita rela menderita demi kebenaran. Ambillah contoh kecil misalnya, dengan mempertahankan prinsip kebenaran di dalam hidup, barangkali kita tidak disukai orang, itu bagian daripada derita. Barangkali kita dibuli dan dihina, itu adalah salib yang kita pikul. Rela mempertahankan kebenaran di masa kesalahan, ketimpangan dianggap normal, itu penderitaan. Di sanalah kita dibentuk menjadi manusia yang semakin hari semakin seperti Kristus. Amin saudaraku, seperti Yesus Kristus. Haleluya. Masa pandemi corona ini saudaraku membutuhkan pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kita. Yang ketiga, nasihat Paulus kepada Timotius. Kita baca ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan telah engkau yakini. Hendaklah engkau berpegang pada kebenaran. Bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani di masa yang sukar ini? Yang pertama tadi adalah ikutilah teladan yang baik. Yang kedua, ikhlas atau relalah menderita demi kebenaran. Yang ketiga inilah berpegang pada firman Tuhan. Berpegang kepada firman Allah yang adalah kebenaran yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaikan orang yang kalau sedang berjalan lemah, lumpuh layu, mengalami penderitaan sakit penyakit mungkin, atau sudah usia tua mungkin. Kalau dia berjalan, dia membutuhkan satu pegangan. Mungkin itu orang yang menuntunnya,
mungkin itu tongkat yang dipegangnya, mungkin itu pagar pembatas di tangga yang dipegangnya. Pokoknya ketika kita lemah terlebih lagi, kita membutuhkan pegangan. Pegangan itu yang akan memberikan ekstra kepada kita sehingga kita dapat bertahan dan terus berjalan melanjutkan aktivitas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegangan di dalam masa sukar adalah firman Tuhan. Patokan yang harus kita pegang erat-erat adalah kebenaran yang diwahyukan dari sorga. Dunia ini mungkin memprediksi A, B, C. Dunia ini memberikan ramalan A, B, C. Dunia ini menasihatkan A, B, C. Tetapi pegangan kita pada akhirnya pegang kuat kebenaran firman Allah yang diwahyukan dan telah dituliskan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bacalah itu, galilah itu, peganglah kebenaran itu. Itulah yang menjadi kekuatan kita di masa sukar ini. Saya tidak tahu sampai kapan lagi pandemik ini, ataukah ada gelombang atau second wave, third wave daripada penderitaan dunia sejagat raya ini. Tetapi saya percaya kalau kita berpegang kepada firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Firman Allah tidak pernah meleset. Firman Allah itu Allah sendiri. Kalau Allah berfirman, Allah hadir. Kalau Allah berkata, Allah menopang. Peganglah perkataan-perkataan dari sorga. Niscaya engkau akan kuat sekalipun di tengah tantangan yang begitu berat ini. Saudara, di ayat yang ke-16 di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa artinya saudaraku? Bahwa firman Allah itu memberikan tuntunan kepada kita, memberikan restorasi kepada kita, menyingkapkan yang baik bagi kita, bahkan juga memperbaiki kelakuan kita. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita akan mempunyai standar yang kokoh menjalani kehidupan. Kita tidak ikut arus dunia, kita tidak menjadi bingung. Jangan pada kebenaran-kebenaran relatif yang dikumandangkan dunia ini. Saya percaya di dunia ini bertaburan ajaran-ajaran, hikmat-hikmat yang bersumber dari apa yang ada pada orang-orang bijak di dunia ini. Saya menghargai mereka dalam banyak hal tidak bertentangan atau mungkin juga selaras dengan firman Tuhan. Tetapi pada akhirnya orang Kristen, orang percaya harus berpegang kepada Alkitab. Alkitab adalah pagar kita, batas-batas mana boleh, mana tidak boleh, mana benar, mana salah, mana mulia, mana yang cemar, ditetapkan oleh standar dari sorga yang telah disampaikan kepada kita melalui firman Allah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di masa-masa sukar ini saudara tidak akan terpuruk. Katakan amin saudaraku. Orang yang sedang menderita sakit, engkau bisa survive dengan apa? Peganglah firman Allah. Relalah menderita. Sebab ada banyak orang menderita sambil mengeluh, sambil komplain. Udah menderita tapi maki-maki lagi. Itu namanya tidak rela. Itu namanya keterpaksaan. Itu namanya sikap yang menolak keberadaan itu dan belum mengalami pertumbuhan. Dan tentu saja kita tidak bisa seorang diri. Kita butuh figur-figur yang mensupport kita. Figur-figur yang menjadi acuan kita. Teladanilah, temukanlah orang-orang teladan dalam hidupmu. Temukan koleksi orang teladan di Alkitab. Cari di zamanmu, pedomani hal yang baik. Niscaya iman kita tetap bertumbuh sekalipun goncangan dan badai di akhir zaman ini semakin bertambah-tambah. Saya berdoa supaya kita mengalami pertumbuhan di masa-masa dunia mengalami kelesuan. Tuhan memberkati kita dan kita berdoa dan setelah ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Bagaimana kami dapat mengalami pertumbuhan rohani, mengalami pertumbuhan iman. Kiranya apa yang telah kami dengarkan itu
dapat masuk di dalam hati kami, menguasai pikiran kami, menginspirasi kami, dan menolong kami, menata kehidupan kami, agar di tengah kesusahan ini kami pun tetap mengalami pertumbuhan. Sebab orang yang bertumbuh mengalami stagnasi, orang yang stagnasi akan mengalami hal yang berat di tengah kesukaran ini. Tetapi kalau kami bertumbuh, kami tetap akan survive dan dapat melihat kebaikan Tuhan dalam segala masa yang kami hadapi. Bagi Tuhanlah pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang beribadah dari rumah, mari siapkan masing-masing roti dan air anggur untuk kita segera mengikuti sakramen perjamuan kudus di minggu pertama ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita dalam satu persekutuan koinonia, walaupun kita di berbagai tempat, berada di jarak yang jauh gitu, tapi saya percaya kasih Tuhan mempertautkan kita satu dengan yang lain. Amin. Dimanapun saudara berada, kita ada dalam satu meja seperjamuan bersama dengan Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Mari saudaraku kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Tuhan, urapilah kami, layakkanlah kami, kuduskanlah kami, agar kami menghadapi meja perjamuan ini sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan, mengalami kehadiran Yesus Kristus, dan sungguh-sungguh bersekutu dengan tubuh dan darahnya secara ajaib. Berkati roti dan anggur yang kami nikmati ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Allah yang menguduskan menjadi tubuh Kristus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus diserahkan sebagai kurban penebusan dosa kita, sebagai penebusan atas segala yang merintangi kita mengalami kasih karunia Tuhan. Apakah saudara percaya Yesus Kristus benar-benar menderita bagimu? Dia telah mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah adalah untuk menyatakan kasih Allah kepadamu. Engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang percaya, makanlah dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Kemudian kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan yang menguduskannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, kita percaya cawan yang kita pegang pun dimeteraikan oleh darah Kristus. Artinya diabsahkan oleh darah Kristus yang telah tercurah di Golgota. Apakah saudara percaya dosamu sudah diampuni oleh Allah karena korban penebusan di dalam darah Kristus? Engkau percaya dialah juru selamatmu, Tuhan dan Rajamu? Minumlah dengan iman, inilah darah yang dicurahkan bagi kita untuk penebusan kita di hadapan Allah. Minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Orang yang berbagian dengan tubuh dan darah Kristus berlaku janji Tuhan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Demikian sabda Yesus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang kami terima pada hari ini, di mana kami diingatkan lagi kami sepersekutuan dengan
tubuh dan darah Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan yang telah berkorban bagi kami, yang telah menyatakan kasih yang agung kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan ini. Kami pun percaya di dalam persekutuan kami dengan Kristus, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan kami disertai oleh Tuhan. Bagi Tuhanlah segala pujian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita tiba pada bagian akhir. Pastikan kita menerima berkat yang agung dari Tuhan. Berkali-kali saya katakan berkat imamat di bagian akhir ibadah tidak lagi berupa sebuah permohonan atau request, melainkan kasih yang dilimpahkan, konfirmasi berkat Allah melalui imamat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini ditolong oleh Tuhan. Di tengah begitu banyak pembatasan dan kesukaran dalam beribadah. Tetapi kami masih diperkenankan beribadah dengan cara virtual ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Kami tidak bisa lepas dari Engkau. Kami butuh Engkau setiap waktu. Kami memerlukan Kristus lebih daripada apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong kami pada hari-hari yang akan kami lalui. Pada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata bekerja di dalam kami. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Oleh karena itu bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu tertuju kepada Tuhan Allah kita. Dan terimalah berkat-Nya turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah kepada aktivitasmu, percaya Tuhan menyertaimu dan bawalah sertamu damai sejahtera dari Allah kita. Dan anugerah yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus ada bagi kita mulai hari ini sampai esok bahkan sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan tidak berkesudahan. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati kita.